Bersama dengan Lauseleni, Lauseleni, kita akan bersama-sama memulai sekolah minggu pada hari ini. siap. Mari kita bersama-sama kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan memberikan hari yang baru. Kami mau beribadah sekolah minggu. Tuhan tolong supaya setiap kami bisa memuji Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu berbiayanya ya Rosi. Dengan semangat dan dengan menggunakan gerakan. Yuk. Ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Gimana Rosi? Laki-laki itu nggak boleh sembarang hidup ya Lause ya. Maksudnya Rosi? Ya nggak boleh berbuat yang tidak bagus, yang mencurangi orang. Harusnya kita tuh selalu berbuat yang baik, yang indah. Benar nggak sih Lause? Bener Rosi. Tapi kita bisa tahu dari mana ya itu Rosi? Tahunya dari mana? Kalau kita nggak boleh mencurangi orang, kita nggak boleh berbuat jahat, kita harus berbuat baik. Itu kita tahu dari mana ya Rosi? Kita kan anak Tuhan, sudah harus dibilangnya seperti itu. Yes, betul Rosi. Alkitab yang bilang Oh, nggak iya. boleh buat jahat. Terus ada lagunya loh. Oh iya Rosi. Tuhan tuh melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Terus bisa lagunya? Bisa. Anak-anak bisa kan? Bisa menyanyikan lagu Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Anak-anak, Tuhan sudah memberkati Papa dan Mama dengan luar biasa. Karena itu, sekarang kita mau memberikan persembahan ya Lause. Persembahan dapat diberikan melalui QR Code atau transfer ke rekening yang tertera di layar. Kita bersama-sama mau membawa persembahan kita. Kita mau menyanyikan lagu Jeng Jeng Ha.
berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan, kita tutup mata, Lose akan memimpin doa persembahan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Inilah Tuhan yang boleh kami berikan kepadamu sebagian kecil dari berkat yang kami terima begitu besar. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan ini. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memberikan persembahan ini. Amin. Anak-anak dan para orang tua terkasih, kita ini adalah manusia yang tidak bisa mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita, ya Lose. Karena itu saat ini kita sama-sama meminta supaya Roh Kudus berbicara dan mengajar kita untuk mengerti firman Tuhan. Jadi kita mendengarkan firman Tuhan ya Lose ya. Ya, Kita nyanyi dulu. ya. Mari kita menyanyikan lagu Ajak Mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Halo adik-adik, shalom semuanya. Berjumpa lagi bersama Pastor Richard yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya, langsung pengen bertanya nih, apa kabarnya kita semua? Kalau yang sehat, langsung pengen mengajak semua kita mengatakan, yes, puji Tuhan. Sekali lagi ya, bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Yes, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa melindungi dan juga menjaga setiap kita. Nah adik-adik, bagaimana perasaannya seminggu ke belakang sudah memulai sekolah secara onsite? Yang pasti sudah ada di antara kita yang bersekolah di gedung sekolah, berjumpa dengan teman-teman. Pasti ada sukacita bukan? Nah namun adik-adik, langsung terus mengingatkan kepada setiap kita, meskipun kita sudah mulai bersekolah secara onsite ya, tidak lagi secara online, sudah bertemu dengan teman-teman di sekolah, tapi ingat, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Terus menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah adik-adik, yuk kita langsung saja memulai perenungan akan cerita firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa ya.
Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh bersekolah minggu. Kami boleh bersukaria bersama, kami sudah menaikkan pujian kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar setiap firman Tuhan yang disampaikan sungguh boleh kami dengarkan dengan baik dan boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan tunggu. Kok ada yang sedikit berbeda ya dari adik-adik semuanya di rumah? Masa melihat ada yang menggunakan apa itu ya di kepalanya? Oh, pada pakai mahkota semuanya. Loser itu juga tidak mau kalah. Loser itu juga mau menggunakan mahkotanya Loser Richard. Sebentar ya. Tada! Ya, Loser juga menggunakan mahkota biar sama seperti adik-adik di rumah semuanya. Nah, ngomong-ngomong soal mahkota, biasanya mahkota ini dikenakan oleh siapa? Ayo, ada yang tahu? Iya, benar sekali. Mahkota itu biasanya dipakai oleh seorang raja, dipakai oleh seorang ratu, princess, prince ya. Mereka menggunakan mahkota. Wah, sungguh luar biasa ya. Keren banget ya. Nah, ngomong-ngomong soal raja, soal ratu, prince, princess ya. Nah, adik-adik, orang seperti apa sih yang kira-kira dapat menjadi seorang raja atau ratu atau prince atau princess? Ayo, seperti apa? Iya benar, orang-orang yang menjadi seorang raja adalah orang-orang yang gagah perkasa, orang yang hebat ya, dan terlebih lagi orang yang pemberani dan juga orang yang baik hati. Benar sekali adik-adik. Nah, ngomong-ngomong soal raja atau ratu yang gagah perkasa, baik hati, kemudian pemberani ya. Di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan banyak sekali raja-raja yang digambarkan demikian, yang menggunakan mahkota ya, kemudian seorang yang pemberani dan juga seorang yang gagah perkasa. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari salah satu ratu. Kali ini adalah ratu ya, yang dicatat dalam firman Tuhan, yang parasnya cantik ya, yang wajahnya cantik dan juga dia itu pemberani. Ada yang tahu siapa dia? Ya, dia adalah Ratu Esther. Nah, mau tahu bagaimana kisah selengkapnya dari firman Tuhan yang mengisahkan tentang Ratu Esther ini? Yuk kita sama-sama saksikan dalam video berikut ini. Esther adalah Ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Esther, tidak tahu rahasia Esther. Esther itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Esther, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasiweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasiweros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasiweros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Esther. Ubahlah rancangan Baginda Raja
Pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati. Jawab Ester. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasiweros kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Ester. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi, kata Ester pada Ahasiweros. Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya sang raja. Si jahat Haman, seru Ester. Haman, pengawal, hukum mati dia. Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Nah adik-adik, bagaimana kisah Ratu Ester tadi yang kita saksikan bersama? Wow, sungguh luar biasa bukan? Kita melihat bagaimana keberanian seorang Ratu Ester menghadap Raja Ahasiweros pada waktu itu yang memerintah untuk mengungkapkan keinginannya menyelamatkan bangsa Israel yang kala itu tengah mengalami suatu keadaan yang sangat berat, di mana ada seorang yang bernama Haman yang merencanakan untuk membunuh atau membinasakan seluruh bangsa Israel, yang mana bangsa Israel itu adalah bangsa dari Ratu Ester. Ya, Ratu Ester adalah gadis Israel, orang Israel yang kemudian dipakai Tuhan untuk ada di dalam kerajaan Persia pada waktu itu untuk mendampingi Raja Ahasiweros. Nah, ketika keadaan yang kita tahu bersama tadi bahwa Haman akan memusnahkan bangsa Israel, kemudian ada seorang bapak yang membesarkan Ratu Ester bernama Bapak Mordekai, memerintahkan agar Ratu Ester harus mengatakan hal ini kepada raja dan meminta agar raja membatalkan rencana untuk membinasakan seluruh rakyat Israel. Sungguh mengerikan bukan kalau pada akhirnya seluruh rakyat Israel harus dibinasakan. Nah, dengan pertolongan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, maka pada akhirnya Ester menghadap raja. Awalnya si Ratu Ester juga agak sedikit ragu-ragu, namun dia percaya bahwa di dalam Tuhan dan pertolongan Tuhan, maka dia mampu untuk melakukannya. Sehingga pada akhirnya Ratu Ester datang menghadap raja, dan kita tahu bersama bahwa dari kisah ini akhirnya bangsa Israel diselamatkan. Raja Ahasiweros mendengar apa yang menjadi permintaan Ratu Ester dan kemudian mengetahui siapa sesungguhnya yang jahat, yakni Haman.
orang yang merencanakan untuk memusnahkan bangsa Israel. Karena Haman pada waktu itu sangat marah dengan orang Israel, karena ketika dia diangkat menjadi seorang yang penting dalam kerajaan, Bapak Mordekai yang adalah seorang Israel tidak mau sujud menyembah kepada Bapak Haman. Sehingga pada akhirnya Bapak Haman ini merencanakan hal yang jahat. Namun oleh pertolongan Tuhan lewat Ratu Ester, maka rencana itu digagalkan. Dan akhirnya bangsa Israel, rakyat orang-orang Israel itu akhirnya diselamatkan. Wah, adik-adik, sungguh luar biasa bukan kisah dari seorang bernama Ratu Ester ini. Ya, dia seorang yang pemberani. Dia siap mengambil sebuah resiko meskipun dia tahu bahwa ketika dia harus menghadap raja tanpa diminta oleh raja itu akan membahayakan dirinya, ya, karena dia akan dihukum oleh raja. Namun demi rakyat Israel, dia mau datang dan menyatakan apa yang menjadi keinginannya. Keberadaan itu muncul karena apa? Karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai dirinya. Nah, adik-adik, dari kisah Ratu Ester ini kita boleh belajar. Kita boleh melihat bahwa Tuhan begitu baik bagi setiap umat pilihannya. Ya, kita melihat bahwa ketika waktu itu bangsa Israel tengah mengalami keadaan yang begitu menakutkan karena akan dimusnahkan, tapi Tuhan menolong mereka melalui keberanian sikap Ratu Ester. Ya, Tuhan sangat mengasihi dan begitu baik kepada umat pilihannya, termasuk dengan setiap kita. Tuhan pun juga begitu baik bagi setiap kita. Dalam keadaan apapun yang kita alami, baik suka maupun duka, dalam keadaan yang penuh sukacita maupun dalam keadaan yang tertekan karena keadaan yang menghimpit kita, Tuhan tetap baik. Tuhan tetap menyertai kita. Buktinya meskipun di tengah pandemi seperti sekarang ini, kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa menikmati makanan yang enak-enak, kita bisa boleh melihat orang-orang di sekeliling kita, kita masih memiliki nafas kehidupan. Itu bukti bahwa Tuhan begitu baik bagi setiap kita. Dan selanjutnya, melalui kisah ini pun juga kita boleh belajar menjadi seorang yang pemberani, ya, menjadi anak-anak Tuhan yang berani, baik berani dalam menghadapi keadaan maupun berani untuk bersikap. Maksudnya seperti apa, adik-adik? Berani menghadapi keadaan. Keadaan yang seperti sekarang ini tentu bukan keadaan yang mudah, ya. Kita susah keluar kemana-mana, kita tidak bisa bergerak leluasa, ya. Kita pun juga baru-baru saja memulai sekolah secara tatap muka. Nah, tapi sebelum-sebelumnya kita sangat terhimpit, kita sangat berada dalam keadaan yang tidak nyaman, ya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa kita tetap harus menjadi anak yang pemberani, ya. Ataupun juga mungkin ada yang kadang-kadang suka takut dengan kegelapan, ya. Ada nih pasti ya yang suka kalau misalnya sudah gelap pasti ketakutan. Nah, Tuhan mau bilang bahwa kita tidak boleh takut menghadapi keadaan yang seperti itu. Ingat bahwa Tuhan boleh menempatkan papa, mama, mbak, orang-orang sekeliling kita adalah orang-orang yang akan melindungi kita, orang-orang yang akan menjaga setiap kita. Nah, buat papa mama yang mungkin tengah mendampingi, ya, anak-anaknya, coba berikan dekapan, coba berikan pelukan yang hangat kepada anak-anak untuk bisa mereka merasakan bagaimana sih sikap atau perasaan aman dan tenang, seperti apa yang Tuhan ingin nyatakan bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Ayo coba papa mama di rumah, coba berikan dekapan yang hangat bagi anak-anak agar mereka bisa merasakan perasaan aman, perasaan tenang. Nah, itulah yang Tuhan nyatakan bagi setiap anak-anak ataupun adik-adik yang di rumah, ya. Jadi jangan pernah takut menghadapi keadaan. Memang berat, memang susah, tapi percaya bahwa Tuhan akan menyertai setiap kita. Yang berikutnya juga kita mau belajar dari Ratu Ester bahwa kita harus menjadi orang-orang yang siap menghadapi suatu kenyataan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, ya.
dalam setiap keputusan, dalam setiap hal yang kita ambil, tentu pasti akan menghadapi yang namanya suatu keadaan yang tidak mengenakan. Ya, misalnya kita harus berlaku jujur, jadi anak-anak yang jujur di tengah orang-orang yang tidak berlaku jujur ya. Karena teman-teman kita kadang-kadang tuh suka bohong. Teman-teman di sekolah itu sukanya apa? Sukanya nyontek, suka berkelahi. Nah, kita harus menjadi anak-anak yang baik, yang tidak suka berbohong, yang tidak suka berkelahi, yang pokoknya menjadi anak yang baik. Tentunya menjadi anak yang baik di tengah lingkungan yang demikian itu tidak mudah. Pasti diejek-ejek sama teman-teman. Ih, kamu mah gak berani. Ih, kamu mah masa berkelahi aja itu kan menunjukkan satu kekuatan. Jadi sebenarnya kamu harus berkelahi. Enggak ya. Kita pasti akan diejek-ejek oleh teman karena menjadi anak yang baik. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap menjunjung tinggi kebenaran bahwa kita harus menjadi anak yang baik, yang tidak suka berbohong, ya. Jadilah anak yang tidak suka berbohong, jadilah anak yang tidak suka berkelahi. Seperti itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Nah, adik-adik, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, dan terlebih menjadi anak Tuhan yang pemberani, ya. Anak Tuhan yang menyadari bahwa Tuhan senantiasa menyertai, menolong, mendampingi setiap kita. Berani untuk menghadapi segala keadaan dan juga berani menjadi anak Tuhan yang benar-benar menjunjung tinggi kebenaran di tengah lingkungan sekolah atau teman-teman yang seringkali mengejek kita karena kita tidak mau melakukan apa yang jahat. Nah, bagaimana adik-adik? Mari kita sama-sama lakukan hal ini. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa akan menyertai setiap kita. Nah, adik-adik, mahkota ini sebagai tanda lambang bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Jadi mari kita jadi seorang yang pemberani, orang yang siap menghadapi segala keadaan. Dan juga mari kita menjadi seorang penolong yang baik bagi orang-orang di sekeliling kita yang tengah menghadapi keadaan yang sulit. Mari kita mengasihi mereka selalu. Oke adik-adik, yuk saatnya kita mau menghafal ayat hafalan. Adik-adik yang terkasih, ayat hafalan masih seperti minggu sebelumnya. Pasti ada yang berkata, kok sama sih Lause? Firman Tuhan meskipun sama namun kuasanya tetap berkuasa, ya. Tetap berkuasa. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia, kita mau terus menghafal ayat hafalan ini. Ayat hafalan terambil dari Lukas pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-50 yang berkata, "Jangan takut, percaya saja." Mudah kan? Sekali lagi ya, jangan takut, percaya saja. Mungkin kali ini kita ayat hafalannya dengan menggunakan gerakan ya. Lukas 8 ayat 50b. Jangan takut ya. Jangan takut, percaya saja. Sekali lagi, jangan takut, percaya saja. Oke, jangan lupa ayat hafalannya dipraktekkan, terus dihafal setiap hari dan juga direkam kemudian dikirim ke grup WA masing-masing. Baik adik-adik, kita sudah selesai pembelajaran firman Tuhan hari ini. Kita mau bersama-sama berdoa ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang kami boleh dengarkan. Kami boleh mendengarkannya dengan baik, itu semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan agar kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Kami juga berdoa ya Tuhan, memohon pertolongan Tuhan bagi setiap kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Kami yang sudah mulai sekolah secara tatap muka, Tuhan terus sertai kami, jagai kami. Buat kami yang masih bersekolah di rumah juga Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera untuk kami
senantiasa boleh mengikuti sekolah dengan baik. Berkatikan kedua orang tua kami Tuhan, dan berkati akan setiap persekutuan kami. Biarlah dalam minggu-minggu ke depan kami terus memiliki sukacita dan damai sejahtera untuk mengikuti sekolah minggu, dan bahkan kami boleh mengajak lebih banyak lagi teman-teman kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik semuanya, demikianlah seluruh rangkaian sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Ayo ya, minggu depan hadir, dan jangan lupa kalau bisa ngajak teman-temannya yang lain ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Bye-bye.